Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat sore teman-teman media yang mencintai dan banggakan. Yang ini kita biasa yang pertama kami sampaikan terkait dengan gangguan Kamtibmas kemarin tanggal 7 Juli 2022. Secara umum, tren gangguan Kamtibmas mengalami penurunan sebanyak 41 kejadian atau 3,33%, yaitu pada hari Rabu 6 Juli sebanyak 1.232 kejadian, sedangkan hari Kamisnya 7 Juli 2022 sebanyak 1.191 kejadian. Dengan rincian kejahatan sebanyak 1.155, pelanggaran tindak pidana ringan 15 kejadian, bencana 16 kejadian, dan gangguan ketentraman dan ketertiban sebanyak 5 kejadian. Kemudian untuk tren kejahatan secara kuantitas mengalami penurunan sebanyak 19 kasus atau 1,62%. Pada hari Rabu 6 Juli ada 1.174, sedangkan hari Kamisnya 1.155 kejadian. Kemudian yang kedua kami sampaikan terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan gerobak dagang pada Kementerian Perdagangan. Sebelumnya, penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 40 orang saksi. Saat ini saksi yang telah dilakukan pemeriksaan bertambah 6 orang lagi, sehingga jumlah saksinya menjadi 46 orang saksi yang sudah dimintai keterangannya terkait pengadaan gerobak dagang tahun anggaran 2018-2019 pada Kementerian Perdagangan. Proses penyidikan masih terus berjalan dengan melakukan analisa transaksi keuangan dan aset recovery. Kemudian yang ketiga, terkait dengan update kasus DNA Pro. Sampai saat ini penyidik masih melakukan pemberkasan dan pemenuhan P19 dari Kejaksaan. Berikutnya, yang keempat terkait dengan perkembangan penyidikan perkara Koperasi Simpan Pinjam Indo Surya Cipta. Perkembangan penyidikannya hari ini Jumat tanggal 8 Juli 2022 dengan pelapor atas nama Alvin Lim sebagai berikut. Yang pertama, pukul 02.00 WIB telah dilaksanakan pemeriksaan kesehatan oleh dokter tahanan terhadap tersangka HS dan telah dinyatakan sehat oleh dokter. Kemudian pukul 2.15 tersangka HS dibawa oleh penyidik ke rumah tahanan Bareskrim Polri. Kemudian ketiga, dilakukan penahanan terhadap HS di rutan atau rumah tahanan Bareskrim Polri selama 20 hari ke depan, terhitung mulai tanggal 8 Juli sampai dengan 27 Juli 2022. Kemudian yang kelima terkait dengan perkembangan penyalahgunaan dana di Yayasan ACT atau Aksi Cepat Tanggap. Berdasarkan laporan informasi nomor LI 927 Romawi Direktorat Tindak Pidana Eksus dan surat perintah penyelidikan dan surat perintah tugas, kami sampaikan bahwa saat ini kasus tersebut ditangani oleh Direktorat Tindak Pidana Eksus Bareskrim Polri dan masih tahap penyelidikan. Saya ulangi, masih dalam tahap penyelidikan.
Hari ini, Jumat 8 Juli 2022, penyidik sedang memintai keterangan dari saudara A, sedangkan saudara Ika, ketua lama bagian keuangan dan manajer proyek, masih dalam perjalanan menuju ke Mabes Polri. Semuanya dimintai keterangan hari ini sesuai dengan jadwal. Fakta-fakta sebelumnya yang diperoleh, Yayasan Aksi Cepat Tanggap atau ACT resmi diluncurkan sebagai yayasan yang bergerak di bidang sosial dan kemanusiaan pada tanggal 15 April 2005 dengan pendirinya atas nama saudara A. Dan seiring berjalannya waktu, Yayasan ACT memperluas karya dan mengembangkan aktivitasnya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, program pemulihan pasca bencana, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat, serta program berbasis spiritual seperti kurban, zakat, dan wakaf. Yayasan ACT membuka donasi kepada masyarakat yang memiliki kepedulian tinggi terhadap permasalahan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui program kemitraan dan Corporate and Social Responsibility atau CSR, di mana tentunya dana yang dikumpulkan oleh Yayasan ACT tidak sedikit, melainkan bisa mencapai ratusan miliar yang didapat setiap tahunnya. Dalam penggunaan dana hasil donasi tersebut, diduga pihak Yayasan ACT menyalahgunakan dana tersebut untuk kepentingan pribadi bagi pengurus yayasan yang ada di dalamnya, serta diduga terdapat indikasi bahwa penggunaan dana tersebut digunakan untuk kepentingan aktivitas terlarang. Tentu dugaan-dugaan ini akan didalami, ditelusuri, dan diselidiki. Yang mana saya sampaikan tadi masih dalam tahap penyelidikan. Kemudian yang keenam terkait dengan update kasus robot trading e-potret. Berkas perkara tersangka atas nama AD selaku pimpinan e-potret yang sebelumnya sempat buron selama 3 bulan ke wilayah Bali, saat ini dinyatakan sudah lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum. P21 sesuai dengan nomor surat B2653-E3-EQ 1-07-2022 pada tanggal 6 Juli 2022 terkait kasus tindak pidana pencucian uang, dan saat ini yang bersangkutan sudah ditahan di Rutan Bareskrim Polri. Kemudian yang ketujuh terkait kasus PT Asli Rancangan Indonesia. Saat ini penyidik masih melakukan pendalaman terhadap dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dalam jabatan, pemalsuan surat, serta pencucian uang di PT Asli Rancangan Indonesia. Selain itu, penyidik juga masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi terkait saksi dan juga saksi ahli. Kemudian untuk kasus berikut, kasus pencabulan terhadap santriwati di Jombang. Kasus ini didasari oleh laporan polisi nomor LPB /392/10 Romawi Res /2019 Jatim /Res Jombang tanggal 29 Oktober 2019. Tindak pidana dengan kekerasan atau ancaman dengan kekerasan
memaksa perempuan atau bukan istrinya bersetubuh dengan dia garis miring melakukan perbuatan cabul dengan anak yang belum dewasa. Tersangkanya atas nama MSAT, usia 42, warga Jombang, sedangkan korbannya adalah saudari MN beserta 4 orang lainnya. Artinya korban berjumlah 5. Tersangka melakukan perbuatan tidak terpuji terhadap korban banyak 2 kali pada hari Senin tanggal 8 Mei 2017 pukul 11.00 WIB dan sekitar 10 hari kemudian, yaitu tanggal 18 Mei 2017 pukul 2.30 di Gubuk Cokro Kembang yang terletak di kawasan pesantren Cinta Tanah Air Kabupaten Jombang, dengan barang bukti 2 buah rok panjang, 2 buah jilbab, 2 setel seragam, 1 buah kaos, dan 3 lembar surat keputusan pemberhentian sebagai murid IMQ dan MQ. Atas kejadian tersebut penyidik telah melakukan upaya yang pertama pemeriksaan terhadap 36 saksi dan 8 saksi ahli. 8 saksi ahli ini terdiri dari 3 saksi ahli pidana, 3 ahli kedokteran, dan 2 ahli psikologi. Kemudian penyidik juga mendapatkan visum et repertum korban dari RSUD Jombang. Kemudian pada tanggal 4 Januari 2022 berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum atau P21. Kronologis penangkapan tersangka MSA hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 pukul 08.00 sampai dengan 22.30 tim gabungan melakukan pencarian dan penggeledahan di seluruh area Ponpes Sidikiah dan tempat persembunyian lainnya. Pada pukul 23.00 tersangka MSA menyerahkan diri dan dibawa ke Mapolda Jatim, kemudian dilakukan tahap 2 dan dilanjutkan penahanan di Lapas Rutan Medaeng, Sidoarjo. Atas perbuatan tersangka atas nama MSA alias Mas Beki disangkakan pasal 285 KUHP dan pasal 294 ayat 2 kedua huruf E KUHP dengan pidana penjara paling lama 12 tahun. Demikian rekan-rekan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini. Pak, izin yang untuk DNA Pro dulu Pak, yang DNA Pro itu yang untuk 3 tersangka yang masih DPO, perkembangannya seperti apa Pak? Apakah sudah ditangkap atau gimana Pak? Masih dalam tahap pencarian nih. Yang 3 ya. Akhirnya jelas ya. Satu lagi Pak, yang Satu lagi. yang Indosurya Pak, kan itu kan total ada 3 tersangka, satu kan masih buron yang kemarin dibebaskan dengan demi hukum kan 2 orang, JI satu lagi kalau nggak salah. Itu satu lagi gimana Pak? Kan baru 1 yang ditahan, yang satu lagi yang sekretaris administrasi kalau nggak salah itu gimana Pak? Tersangka lainnya maksudnya. Ya, tersangka lainnya. Nanti kita tanyakan ya. Kita update yang saya sampaikan tadi. Michael? Pak, soal yang Indosurya tadi Pak, kan apa namanya kan ini kan penetapan tersangka atas penahanan tersangka atas LP baru ya Pak. Apakah akan dilakukan pemberkasan perkara untuk LP ini untuk kedepannya tadi diserahkan ke jaksa lagi atau gimana? Soalnya kan Bila apa maksudnya? Misalnya berkas ini udah diserahkan, terus yang berkas-berkas berbeda gitu atau mengikuti yang sebelumnya yang dikembalikan terus sama jaksa gitu Pak. itu teknis ya. Jadi bila ada bukti ataupun ada tersangka lain, maka proses akan berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya ketika ini berkas ini sudah dikirim dan dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut
umum dan telah berproses, kemudian ada tersangka lain, maka proses itu juga akan berjalan sesuai dengan proses perundang-undangan yang berlaku. Bukan berarti kasus ini selesai. Jelas ya? Pak, terus sama yang KCT tadi Pak, kan hari ini udah diperiksa tuh Pak beberapa petingginya. Itu tuh Masih dalam proses. Jadi saya sampaikan tadi bahwa saudara A saat ini sedang dimintai keterangan dari jam 11. Dari jam 11 tadi, dan 3 orang sampai kita tadi mulai preskon ini, 3 orang tersebut masih menuju ke Bareskrim Mabes. Nanti kita akan update. Mengenai pasal belum ya, ini masih dalam proses penyelidikan. Tadi saya sampaikan dasarnya tadi adalah laporan informasi. Ketika nanti ada bukti awal ya kita akan proses menjadi penyelidikan ya. Ulangi, jadi penyidikan ya. Saya ulangi, ini masih tahap penyelidikan, belum penyidikan ya. Kita tunggu aja, nanti kita lihat teman-teman di Bareskrim bekerja. Nanti bila sudah ada update perkembangannya akan kami sampaikan lagi. Pak, namun soal aja dulu Pak, itu Pak. Dan tadi Bapak bilang soal adanya dugaan aktivitas terlarang. Kalau PPATK memang kemarin sudah menunjukkan bahwa salah satunya karena ada aliran dana dari salah seorang karyawan itu, seorang yang pernah ditangkap oleh polisi Turki terkait Al-Qaeda. Apakah itu juga sudah masuk penyelidikan polisi atau polisi memang hanya baru membawa dugaan dari PPATK aja Pak? Ya, dalam hal ini tentu masih proses ya. Ketika kita menemukan alat bukti ya dan memenuhi unsur 2 alat bukti, maka kita akan proses. Kita akan sampaikan kegiatan terlarang itu apa ya. Jadi kita belum menyimpulkan, tapi kita masih berproses dalam proses penyelidikan ini. Seperti kita sampaikan tadi bahwa yang diambil keterangan masih saudara A. Jadi kita lihat lagi, kita mencocokkan ya ketiga tersangka tersebut. Kita masih menelusuri, mengumpulkan bukti-bukti sampai bukti awal atau memiliki 2 alat bukti yang cukup sehingga proses ini bisa dinaikkan ke tahap penyidikan nanti. Nah. Pak, untuk penyelewengannya itu hanya penyelidikannya hanya fokus dari yang sudah sempat diungkap teman-teman kan soal penggunaan dana operasional yang harusnya secara aturan 10% itu dipakai lebih dari apa itu? Ini tergantung dari hasil penelusuran, hasil dari pemeriksaan nanti, ya. Apakah dia mengarah kepada tindak pidana tertentu atau mengarah kepada tindak pidana lainnya, nanti tergantung hasil dari pemeriksaan dan pendalaman yang dilakukan oleh teman-teman di Bareskrim nanti, ya. Dalam arti kata data atau laporan yang disampaikan PPATK tadi baru hanya sebagai bahan Sebagai petunjuk, ya. Nanti kalau terjadi kesesuaian antara perbuatan-perbuatan dengan alat-alat bukti tersebut, bisa dijadikan alat bukti, ya. Jadi ini baru petunjuk. Nah, kemudian nanti ketika dinaikkan menjadi penyidikan, maka akan dijadikan barang bukti, ya. Kita tunggu saja teman-teman di Bareskrim bekerja untuk melakukan penelusuran, pendalaman dan penyelidikan ini. Tentu kita akan transparan menyampaikan kepada publik. Cukup ya teman-teman ya. Pak, itu Pak, kan sudah disebutkan ada pengerahan massa untuk menghalangi penangkapan. Apakah polisi juga menyelidiki pelaku pengerahan massa itu hanya atau sebatas dia dan teman-temannya sudah ditangkap? Ya, lebih detailnya telah disampaikan oleh Pak Kabid Humas Jatim ya. Tentu yang dikedepankan dalam proses ini adalah pola persuasif ya. Kita lakukan pendekatan, jangan sampai kita menangani suatu permasalahan menjadi muncul masalah baru. Sehingga dalam penanganan ini Polri, dalam hal ini Polda Jatim, Polres Jombang mengedepankan persuasif ya, tanpa mengabaikan penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik ya. Jelas ya.
Baik teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.